Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mansa bersama saya Faridatus Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Komariatun nggih saking MTSN MTS Miftahul. Mohon maaf Bu, MTS Miftahul Ula nggih Bu. Nggih, kalau boleh tahu, Ibu di MTS Miftahul Ula mengampu pelajaran apa nggih? Kebetulan saya mampu di pelajaran fikih. Baik, di fikih nggih Bu, kelas 7 sampai dengan 9. Oh, nggih. Nah, sebelum menjadi guru di MTS Miftahul Ula, Ibu ini berpendidikan di mana nggih? Saya terakhir ada di STIM sini, Mbak. STIM sini? Lawa, iya. Oh, nggih. Di sini, Pada tahun pinten? pada tahun 2007 2007. Iya. Terus keluar dari sini ada Nggih. 2010. Oh, 2010 nggih. Baik, 2007 saya lahir, Bu. Nggih. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai menanamkan nilai tolong menolong sejak dini nggih, Bu. Nggih. Nah, nilai tolong menolong ini ditanamkan sejak dini. Nah, kenapa sih Bu kok nilai tolong menolong itu harus ditanamkan sejak dini? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai tolong menolong di usia dini itu sangat diperlukan sekali. Nggih. Apalagi di usia atau jenjang di MTS Nggih. atau sanawiyah. Karena usia-usia itu adalah sangat rentang bagi Baik. siswa-siswi, Nggih. baik dalam keseharian maupun pergaulan. Pergaulan. Nah, kita sebagai pendidik Nggih. tentunya adalah diamanai orang tua. Baik. Iya, itu kita harus membina, membimbing, mengarahkan. Nggih. Nah, di situ dengan nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai usia dini, Baik. kita sebagai guru harus menanamkan sepenuhnya kepada siswa-siswi. Nggih. Karena apa? Ya, dengan nilai-nilai usia dini itu atau dinamakan nilai-nilai usia dini kepada siswa-siswi, anak nanti bisa bergerak lebih tepat. Nggih. Anak bisa bergerak lebih terjangkau. Nggih. Dan anak bisa bergerak lebih leluasa, mana yang itu harusnya ditanamkan dan mana yang harusnya itu disimpangkan Oh, atau nggih. intinya Kesampingkan. ya dikesampingkan. Nah, Baik, maka baik. dari itu usia dini adalah sangat diperlukan untuk ditanamkan sistem tolong menolong. Sisi tolong menolong niku nggih, Bu. Kenapa sih Bu tolong menolong itu menjadi tolak ukurnya sebagai sifatnya anak? Iya. Untuk usia-usia semacam itu. atau untuk usia anak di jenjang MTS atau Nggih. madrasah sanawiyah itu nilai-nilai tolong menolong itu iya memang di situ anak digerakkan hatinya untuk menjadi anak yang longgar, Nggih. yang menjadi anak yang benar-benar bisa berkiprah untuk kemana nantinya. Nggih. Karena dengan nilai-nilai tolong menolong itu ditanam pada anak sehingga anak nanti bisa paham, bisa memahami, bisa mengerti bagaimanakah yang harus ditolong dan bagaimana yang harusnya dibina. Nggih. Itu kan bisa terjangkau ke anak. Nggih. Karena itu merupakan salah satu pentingnya usia dini itu menanamkan sifat tolong menolong itu. Nah, Sifat itulah tolong menolong iya. itu, nggih, Bu. Nah, disitulah sehingga anak nanti menjadi anak yang benar-benar mempunyai rasa tanggung jawab. Gitu. Baik. Kalau sudah Bu seandaikan ini anaknya sudah tidak kecil lagi, apakah masih bisa ditanamkan sikap tolong menolong itu? Iya. Usia tolong menolong itu tidak hanya anak kecil atau dewasa, Nggih. tapi dari pembiasaan. Pembiasaan, Iya, nggih. dari pembiasaan. Dari kalau lingkungan kita Nggih. itu membiasakan diri untuk tolong menolong secara langsung atau tidak langsung, walaupun anak kecil ataupun sampai orang tua, Orang tua. nanti akan terbiasa melakukan sifat tolong menolong itu. Begitu. Nggih. Nggih. Jadi secara tidak langsung harus dilatih nggih kepekaannya. Iya. Kenapa Bu? Kenapa harus tolong menolong?
tidak harus tolong menolong aja. Nggih. Di situ kan banyak di situ ada lingkungan, dan di lingkungan itu ada berpengaruh penting Nggih. untuk menjadikan wadah entah itu tolong menolong atau itu sifat yang lain, sifat yang nantinya mengarah kepada positif. Nggih. Ya, tidak hanya karena temanya kita hanya tolong Tolong-menolong, menolong, kita ya berbicara tentang masalah tolong Tolong-menolong, menolong. Ibu. Ya, Nah, itu. cara menanamkannya Bu kepada anak seusia segitu itu bagaimana Bu? Padahal di masa itu lagi susah-susahnya diatur karena kan mau menginjak dewasa niku atau remaja niku pripun Bu? Nah, itu adalah pembiasaan. Pembiasaan yang pertama nggih. Pembiasaan yang pertama. Contohnya kalau di sekolah kami di MTS Miftahul Ula Nggih. itu dibiasakan pagi itu kita melatih anak-anak untuk Asmaul Husna. Asmaul Ya. Husna. Nanti temannya sudah misalkan apa itu yang datang itu masih di dalam kelas. Nggih. Ayo Asmaul Husna. Itu semuanya nanti sudah bersatu untuk Nggih. membaca Asmaul Husna. Itu kan secara tidak langsung untuk menanamkan jiwa tolong menolong. Nggih. Itu. Yang kedua terus masalah tentang sholat duha juga Nggih. gitu. Di tempat kami kan ada pembiasaan Asmaul Husna, Nggih. sholat duha, terus sholat jamaah Nggih. itu kan secara nggak langsung juga. Baik. Nanti sifat-sifat tanggung jawab, sifat-sifat tolong menolong Tolong-menolong. nantinya juga akan mengarah tumbuh atau dari- tumbuh kepada dari diri situ. siswa. Oh, Itu, nggih, nggih. nggih. Baik. Kenapa kok dibiasakan di sekolah Bu? Ya sebetulnya kan nggak dibiasakan di Oh, sekolah, nggih. di rumah Nggih, aja, di rumah di aja. lingkungan kita, di Nggih. rumah, di tempat di mana kita bisa belajar untuk membiasakan diri. Karena di sini adalah jenjang MTS ya tadi ya, jenjang MTS ya di sekolah tentunya ada lebih menanamkan sifat tolong menolong di usia dini, di usia MTS Miftahul Ula gitu. Nggih. Tuh, jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, Nggih. kita juga nanti biasanya kita kadang-kadang berkunjung ke wali murid, Baik. bagaimana anak si A ini kalau di rumah, Nggih. bagaimana, dan alhamdulillah semuanya baik-baik aja, ya mengerjakan sholat atau waktunya sholat dan lain sebagainya. Termasuk tanggung jawab juga nggih, Iya, Bu. itu. Nah, apakah kalau di rumah anak itu tidak ditanamkan sikap tolong menolong? Apakah hanya di sekolah saja? Atau gini deh, gampangnya. Kalau anak itu tidak dibiasakan sikap tolong menolong di rumah, apakah hanya di sekolah saja itu bisa atau cukup untuk membentuk sikap tolong menolong itu, Bu? Gini, sifat tolong menolong itu lebih luasnya ada terutama di lingkungan keluarga. Nggih. Itu terutama di lingkungan keluarga. Nggih. Karena kita berbicara di sekolah, maka di sekolah juga lebih menanamkan sifat tolong menolong. Tidak cukup hanya di rumah dan tidak Baik. cukup hanya di sekolah. Sekolah. Jadi dua-duanya ini berperan penting. Nggih. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang lainnya. Baik. Itu akan berpengaruh pada anak didik Nggih. gitu. Kalau seandainya Bu, si anak ini memang kepekaannya kurang, jadi mungkin jiwa tolong menolongnya itu juga rendah. Gimana pendapatnya Ibu? Apakah yang disalahkan itu yang mananya atau anaknya gitu? Kita nggak bisa menyalahkan, Nggih. ya kita nggak bisa menyalahkan karena kepekaan itu juga tergantung pada lingkungan. Dan anak itu juga. Nggih. Nah biasanya kalau di tempat saya, maaf sih ya, Nggih. ini di sekolah saya itu kalau anak kurang tanggap atau Nggih. kurang peka biasanya dipanggil ke kantor. Oh, Itu kita tanyai ada apa, ada permasalahan apa, ada apa. Nah, Nggih. dari situ nanti kita dari hati ke hati nanti Nggih. akan menemukan titiknya. Oh ternyata ini lah Nggih. itu. Dari situ maka kita berharap bagaimana kita pendampingan kepada anak yang nggak peka Nggih. atau anak yang kurang tanggung jawab terhadap tolong menolong gitu. Nah, biasanya Ibu menemukan sikap kurang tolong menolongnya itu di mana, Bu? Atau enggak gitu di beberapa anak yang mungkin mengenai masalah apa? Kalau Kurang saya pekanya. tak pernah itu anak biasanya baru masuk gitu. Nggih.
kenapa kok nggak Baru mau nolong? kenal. Baru kenal. Oh, Ya itu baru kenal, kenapa? nggih. Itu karena masih takut, Nggih. masih apalah. Tapi lama kelamaan insya Allah hampir semuanya bisa dikatakan lah 99% itu Nggih. anak sudah mulai membiasakan sifat Membiasakan tolong menolong di tolong-menolongnya itu. lingkungan sekolah ini, karena Nggih. kita di lingkungan sekolah. Terus kita merambah kalau yang di pondok itu jangan lupa kalau Nggih. di pondok juga harus membiasakan sifat tolong menolong. Tolong-menolong. Nah, itu juga kalau di rumah juga gitu. Jadi kita tidak hanya berbicara di sekolah, tapi di lingkungan pondok, di lingkungan rumah, itu juga tuh dengan temannya. Iya. Oke. Nah, di dalam lembaga sekolah itu berarti berperan penting dalam pembentukan sikap itu, nggih, Bu. Nggih. Di samping Nah, di keluarga, Di samping keluarga ya. juga. Tapi Bu, kalau nih, maaf kalau lagi seandaikan ada kayak napa nggih? Ada yang mempengaruhi. Mungkin ada sebab yang mempengaruhi anak itu tidak tumbuh rasa tolong menolongnya niku napa? Biasanya. Ada sebab anak tidak peka Nggih, dalam tidak masalah peka. tolong menolong Nggih. gitu ya. Nah, itu saya kira kalau selama ini saya belum menemukan yang benar-benar fit, belum. Hanya saya ada apa? Oh, ternyata misalkan Bu, maaf Bu, saya hari ini capek karena tadi Nggih. habis bantu di pondok, Nggih. bersih-bersih atau apa biasanya gitu, atau di rumah. Biasanya. Oh, terus kamu di sekarang itu ada kegiatan apa di sekolah Nggih. ini selain kamu dapat tugas ini? Ini Bu, saya dapat tugas dari guru ini mengerjakan ini. Oh ya Nggih. udah. Berarti kan intinya yang benar-benar nggak peka itu saya kira nggak ada. Semuanya alhamdulillah peka. Ya. Cuman Karena kita sudah nggih. membiasakan diri. Gitu. Nggih. Mungkin di beberapa saat anak Iya, itu memang kurang peka. kurang. Nggih, nggih, Bu. Nah, di dalam pandangan fikih, Mm-mm. tolong menolong itu muncul di aspek yang mana, Bu? Ya, kalau kita berbicara tentang fikih atau Nggih. hukum ya. Hukum, nggih, hukum. Di dalam Al-Qur'an itu ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang masalah tolong menolong. Nggih. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan itu. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan, Nggih. tapi jangan tolong menolong dalam kerusakan. Nggih. Nah, di dalam pandangan Islam masalah tolong menolong itu sangat penting sekali Nggih. atau sangat dianjurkan. Nggih. Bahwa dalam Al-Qur'an aja sudah memerintahkan untuk tolong menolong. Tapi lihat tolong menolong itu Di apa segi ya? yang mana? Nah, itulah di sisi Nggih. yang mana. Kalaupun itu untuk membangun bangsa, untuk Nggih. membangun karakter siswa, untuk membangun lingkungan menjadi positif, Nggih. ayo kita semuanya Nggih. saling tolong Menolong. menolong. Itu Nggih, yang nggih. dari pandangan Islam diwajibkan Wajibkan. ya, diwajibkan untuk saling tolong menolong lah kita sesama manusia. Nggih. Tentunya adalah sebagai umat Islam yang Nggih. sebenarnya sama Allah itu sudah tidak ada di dalam Al-Qur'an. Nggih, Kan wajib baik. sekali. Nah, kalau nih Ibu kan sudah mengajar sudah lama nggih Bu nggih, Nggih. kurang lebih nggih. Nah, itu kalau ada menemukan murid yang mencontek ngono. Nah. Tapi alasannya lho Bu, saya tolong menolong sama teman saya. Ibu reaksinya pripun? Sebetulnya sebelum kita masuk ke kelas atau di Nggih. usia yang baru masuk itu kita harus memberikan step-step dalam arti kita dalam contoh lingkungan sekolah dalam belajar ya dalam Nggih. KBM itu kalau kita misalkan sedang dalam pembelajaran itu biasanya akan ada diskusi ya. Nggih. Diskusi itu ada untuk kerjasama. Nggih. Nah, dengan kerjasama nanti akan menemukan sesuatu yang ada dalam forum tersebut, forumnya itu. forumnya dibahas. Nggih. Nah, seperti dalam masalah nyontek menyontek, saya selalu menganjurkan atau kami sebagai Nggih. guru itu menanamkan sifat kalau misalkan kita masalah pembelajaran itu dalam segi kesehariannya Nggih. itu kita bisa mengerjakan dengan baik dengan sendiri, percayalah pada diri sendiri. Nggih. Kepercayaan itu harus kita bentuk juga dalam diri siswa. Itu percaya pada diri kita, bahwa kita atau siswa itu mampu mengerjakan dengan predikat yang baik atau predikat Jujur. yang lebih bagus. Nggih. Nah, itu. Kalau misalkan ada yang menyontek berarti dia tidak percaya Percaya pada diri diri. sendiri, Nggih. tidak percaya dengan kemampuannya. Kalau kamu percaya dengan kemampuanmu, maka
tinggalkanlah Nggih. masalah menyontek. Menyontek. Nah, anak sudah tanggap kalau misalkan itu biasanya kan ada dua pilihan. Nggih. Menyontek dengan catatan adalah tidak boleh ke kanan ke kiri, tapi dengan contekan yang ada di pikiran Oh, kamu. nggih. Nah, itu yang ada di pikiran Bener, kamu. nyontek, Bu. Tapi gitu kan untuk guyon Nggih, jadi anak itu kan nggih, akhirnya bener. enggak sepaneng. Iya. Anak itu kan enggak apa ya, aduh enggak gitu, takut enggak. Nggih. Akhirnya kan bisa guyon, terusin gitu. Nggih. Ya, makanya dari itu kita harus membiasakan itu untuk membuat anak itu percaya diri, percaya dengan Kemampuannya kemampuannya sendiri, nggih, gitu. Bu. Nggih. Jadi biar anak itu Nggih. enggak nyontek. Nggak nyontek, Kita gitu. enggak usah takut atau kita harus gimana pada anak nyontek. Ya enggak perlu kita marahi. Nggih. Wong anak kan beda-beda. Ada mungkin yang Kemampuannya. belum merasakan kemampuannya itu. Nggih. Tapi biasanya besok jangan diulang ya, kayak gitu. Kalau nih bukan yang mencontek, Mm-mm. tapi yang dimintai contekan itu ndak tega gitu, Bu. Akhirnya mengasihkan. Niku pripun? Iya, itu kembali. Kembali lagi sebenarnya. Kembali lagi. Ya, Nggih. itu semuanya ada tergantung. Jadi kita semuanya itu di situ yang contek itu yang contek yang mana. Yang Ya, mananya. sekiranya maaf sekali ya, kan ada yang mungkin anak yang kemampuannya paling rendah. Ya, Nggih. itu biasanya minta tolong dong, aku dikasih ini tolong. Iya. Terus biasanya guru yang tahu itu nah gitu ya. Itu terus gitu ada anak-anak, ya Bu, maaf. Kadang saya juga gitu, Pak. Nggak. Nah, tapi Bu, kalau seandainya tolong menolong itu dijadikan dalam mungkin aspek yang kurang baik, niku, tapi banyak yang tapi anaknya itu tidak sadar kalau itu tidak baik. Niku pripun? Nah, di sini kan jadi sudah saya katakan ya, Nggih. wala ta'awanu 'ala wa ta'awanu 'alal itsmi wal. Nggih. Nah, di situ Nggih. maksudnya ke dalam kerusakan intinya. Iya. Itu adalah tolong menolong dalam kerusakan itu adalah tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam. Jadi kalau misalkan itu ada sampai melanggar syariat Islam, Nggih. yo kita sebagai guru harus tegas di Tegas situ. juga, gitu. Kalau misalkan itu hanya masalah-masalah yang tidak menyimpang dari syariat Islam, ya kita monggo-monggo karena itu diwajibkan untuk saling tolong menolong. Tapi kalau di dalam masalah yang melanggar syariat Islam, ya harus tegas sebagai guru di situ. Ya karena sekarang itu maaf sekali ya pergaulan anak walaupun itu masih di usia dini itu kayak orang dewasa. Jadi kita harus Seperti apapun pandai-pandai itu, Bu. sebenarnya kita harus pandai-pandai untuk membimbing, membina, mendidik, mengarahkan siswa. Baik. Gitu. Nggih. Kadang maaf sekali saya pernah mengetahui bukan maaf ya, bukan dari kalian saya. Ini di luar sekolah. Nggih, Anak monggo. masih usia pakai sekolah masih SMP. Iya. Itu saya nggak tahu itu dari mana juga nggak tahu, saya sekilas pergaulannya itu kayak menyimpang. Jadi antara laki-laki Nggih. perempuan itu gandeng-gandengan gitu Nggih. itu. Lah itu kan juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Nggih. Itu. Makanya dari itu kalau misalkan lihat semacam itu ya kita juga harus menegurnya. Saya pernah waktu itu melihat juga rokok, nah maaf sih ya, Iya, ini monggo. rokokan di jalan Di sambil pinggir. sepeda motoran, anak yang masih usia SMP, terus saya langsung gini, maaf mas berhenti, kenapa harus pakai rokok gitu, janganlah, ini kan Nggih. juga melanggar kalau di dalam perjalanan, nanti gak konsentrasi terus gimana kalau ada apa-apa. Nggih. Terus dianya, oh iya Bu maaf gitu. Jadi tolong menolong sejak dini itu penting nggih, Bu. Penting banget, sangat diperlukan. Nggih. Tolong menolong kan banyak juga nggih. Di ukhuwah Islamiyah juga Ya, ditanamkan. macem-macem Bu, macem-macem banget. Nggih. Jadi dari segi apapun yang penting ada tidak melanggar dari syariatnya Syariat Islam. Islam. Silahkan itu dikerjakan tolong menolong itu atau dilaksanakan. Jangan sampai kita melihat apalagi sesama umat Islam yang membutuhkan pertolongan ke kita Nggih. cuek aja lah. Itu ya jangan sampai. Ya kita harus semampu kita bagaimana kita seorang Islam apalagi di sebagai guru di lingkungan sekolah lah. Nggih. Itu malah diwajibkan, nggih, Bu. untuk membiasakan Membiasakan siswa-siswi tolong-menolong. untuk mempunyai sifat tolong menolong gitu. Nggih. Nah, tapi ini Bu, kalau
kita itu memang sedang butuh, Mm-mm. tapi ada teman kita yang juga membutuhkan. Mm-mm. Kita itu mendahulukan yang diri kita atau yang teman kita yang membutuhkan itu, Bu? Lah, kalau kita mempunyai sesuatu ya, mempunyai sesuatu, kita butuh, teman kita juga butuh. Ditanyakan dulu dong. Tanyakan dulu. Nggih. Butuhnya seberapa, butuhnya apa, dan Nggih. kita bagaimana bisa menanggapinya. Kalau butuhnya itu bisa kita bagi bersama-sama, kenapa tidak? Nggih. Atau memang kebutuhan kita yang lebih maaf saya lebih Penting. dominan atau lebih penting, dan itu hanya kebutuhan untuk yang hanya sekilas atau untuk dirinya, untuk memanjakan diri atau apa, ya kenapa tidak kita ingatkan? Nggih. Ya kita kan wajib menolong, itu dengan mengingatkan kita juga menolong. Menolong Nah juga, itu nggih, Bu. Oh, kita nggih, itu. Bu. Nggih, nah kalau nih ada yang tapi ini merembet masalah uang, enggak apa-apa nggih, Bu. Nggih. Nggih. Itu seandainya kan ada kasus seperti ini. Yang ini aku pinjam uang dong, Bu. Tapi buat hal-hal yang memang kurang penting, sedangkan kita udah ngirit nih, Bu, ngono biar dak itu gimana? Lebih baik kita tolong atau tidak? Ya. Ini secara relatif ya. Nggih. Kalau dalam fikih itu jangan pinjam. Kalau masalah uang loh ya. Nggih. Kalau orang pinjam uang, nanti mengembalikan adalah uang yang dipinjam itu harus utuh. Nggih. Nggak boleh diganti dengan uang yang lain. Nggih. Tapi kalau hutang beda. Kalau hutang, aku punya hutang uangnya dong karena Nggih. aku butuh ini. Iya. Nah, misalkan semacam itu. Nah, untuk apa? Misalkan untuk kegiatan yang Kurang ndak bermanfaat. ndak bermanfaat. Allah sendiri kan ndak suka. Nggih. Nabi juga ndak suka pada orang yang suka memfoya-foyakan harta benda, apalagi Nggih. dengan cara hutang. Nah, Nggih. itu kita juga harus mendekatinya. Baik. Memberikan pendekatan, menanyai terus ada apa, permasalahan apa, sehingga barang yang enggak harusnya Nggih. dia hutang menjadi hutang untuk Menjadi hal-hal yang hutang, sepele, kurang penting Nah, gitu, itu Bu. kita harus ada pendekatan di situ pada temannya, biar kita juga harus memberikan paling tidak mencegah anak atau mencegah teman kita untuk Nggih. berbuat yang tidak Baik itu juga. Berarti kita pahalanya double. Iya Bu. iya dong, makanya kita harus gitu. Nggih, harus sering berbuat baik. Iya. Nggih. Ya, yang tolong menolong itu kan hablum minannas, Ya, Bu. hablum minallah. Jadi di manusia. Nggih, Oh, hablum ya. minallah lah juga iya. Ya. Seandainya teman kita itu kalau memang kita tidak bisa menolong banget, terus teman kita itu merasa terzolimi, kita mendapat dosa apa enggak, Bu? Gini, kita lihat kemampuan kita. Nggih. Karena ada anak teman yang hutang ya. Ini, ada teman yang hutang, kemampuan kita ternyata kita nggak mampu karena nggak ada, maaf ya, Nggih. ini karena nggak ada. Terus teman kita itu mungkin marah, terus sakit Nggih. hati, Nggih. terus gini. Nah, terus ya tetap itu aja, ada pendekatan. Kamu butuhnya apa? Terus untuk apa? Terus kalau kita bisa menolong, ayo coba saya antar ke teman yang ini si A, misalkan si A. Nggih. Itu insya Allah dia bisa, ayo tak antar ke sana. Loh, Nggih. secara enggak langsung kan kita tetap utuh Tolong menolong. dalam pertemanan Nggih. atau sahabat. Nggih. Tetap ada pertemanan yang baik karena kita juga menolong, mengantarkan ke sisi lain untuk mungkin bisa untuk menolongnya. Jadi Nggih. kalau kita dimintai tolong itu jangan langsung kita nggak bisa. Oh, Nah, jadi jangan mencari solusi iya, juga, kita nggih. harus mencari solusi karena itulah pentingnya dalam Islam. Nggih. Jadi tidak terus kita menolak ya enggak. Oh, jadi jadi- jadi kalau kita sendiri nggak mampu, kita harus mencari solusi yang lain. Yang Oh, teman lainnya. saya itu bisa, ayo saya antar ke sana. Nggih. Nah, itu. Jadi Kalau tahu- kita bisa Nggih. mengantar, kalau nggak bisa, tak kasih alamat ini. Nggih. Nanti bilang aja dari saya. Nah, Nggih. itu. Semoga nggak disalahgunakan. Nggih, semoga. Jadi tolong menolong itu harus semaksimalnya Iya, mungkin. semaksimal. Orang itu nggak boleh apa ya, intinya aku capek lah tolong Nggih. ya, nggak ada rasa Mboten wani. capek atau ngerasa apa ya, harus semangat kita. Itu sebagai umat Islam, semangat yang luar biasa itu tetap kita pada diri kita, walaupun Nggih. dalam keadaan bagaimanapun, Nggih. ya tetap kita belajar menolong semampu kita. Semampu kita Iya. ya, Bu. Nggak boleh setengah-setengah juga. Iya. Tapi nih, Bu, kalau kita itu dimintai tolong sama orang yang dulunya jahat gitu, Bu. Ke kita itu pas ada butuhnya. Ini kok pripun, Bu, menghilangkan rasa bote ati. Ngoten niku pripun, Bu? Iya.
begini, ini kan mendekati bulan Ramadan. Lagi. Mendekati bulan Nggih. Ramadan itu paling tidak kita harus berusaha melonggarkan hati. Nggih. Berusaha untuk sabar, Nggih. berusaha untuk menerima, berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bersikap lebih baik dari yang sebelum Ramadan. Sebelumnya, Karena nggih. bulan Ramadan itu bulannya penuh segalanya. Nggih. Berkahan dan semuanya ada di situ. Nah, kalau kita misalkan membantu orang yang berbuat baik seperti tadi saya jelaskan ya di dalam Al-Qur'an itu, ayo memang itu diwajibkan. Nggih. Ya. Tapi kalau membantu orang yang berbuat buruk. berbuat buruk, misalkan dulu buruk ya. Nggih. Ya kita juga tetap harus lega hatinya. Tetap Masya Allah temanku rek kasihan. Nggih. Walaupun dia misalkan hati kita, walaupun dia itu dulu misalkan berbuat yang jahat padaku, aku harus berusaha untuk menolongnya. Nanti pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Nggih. Harus berusaha maksimal mungkin. Berusaha, nggih. Karena ini masuk bulan Ramadan itu kita harus mulai belajar, mulai Legowo. belajar ya, legowo Nggih. hatinya, Nggih. sabar menerima. Wes pokoknya yang dulu-dulu kita harus menghapus, kita ganti lembaran yang baru di bulan Ramadan dan sampai ke depannya. Nggih. Gitu. Ibu wonten tips mboten buat teman-teman pemirsa podcast biar kepekaannya untuk menolong sesama itu lebih muncul ngoten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemirsa dimanapun berada, menanamkan sikap tolong menolong di usia dini itu adalah sangat dibutuhkan atau memang harus dibiasakan. Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan dalam ayat Al-Qur'an, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan tolong menolong dalam kesengsaraan atau kemudorotan. Nah, dari itu maka menjelang bulan Ramadan kita harus selalu bisa menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin. Menjelang bulan Ramadan hati kita harus diisi dengan banyak zikir, banyak istighfar. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Gitu. Dan jangan lupa di tahun ajaran 2024-2025 MTS Miftahul Ula Ngelawak Kertosono Nganjuk menerima pendaftaran siswa baru. Di situ ada kelebihan di MTS Miftahul Ula, yaitu dengan metode ada pembelajaran di bidang metode amsilati. Pelajaran amsilati itu ada pelajaran memudahkan siswa-siswi dalam belajar kitab. Dan diingat pemirsa yang di rumah, di MTS Miftahul Ula ada beberapa yang digratiskan. Salah satunya adalah biaya gedung. Jadi kita gratis biaya gedung, gratis pendaftaran, dan gratis SPP. Ditambah dengan mendapatkan seragam biru putih dan pramuka secara gratis. Jangan lupa kalau panjenengan mempunyai siswa, mempunyai putra putri di jenjang SD kelas 6, daftarkan di MTS Miftahul Ula Ngelawak Kertosono Nganjuk atau melalui nomor 085 085 66 1 sebentar. Ya, yang ada di brosur. Bisa melalui brosur atau bisa melalui channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, ini amin. Brosurnya Nggih. Mansatu Nganjuk sedang membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajar 2024-2025. Nah, spesialnya di Mansatu Nganjuk nih Bu, ada 3 program yang sekarang berjalan juga. Yang pertama Madrasah Adiwiyata, madrasah dengan berbasis ramah lingkungan dan ramah anak itu Bu. Jadi pembelajarannya di sini nyaman karena banyaknya pohon. Jadi semakin sehat juga pembelajarannya. Dan yang kedua adalah madrasah berbasis pondok pesantren. Dan yang ketiga adalah MA plus keterampilan, madrasah aliyah, tetapi juga belajar mengenai keterampilan. Nah, keterampilannya ada apa saja? Ada banyak Bu. Salah satunya ada tata boga, tata busana, tata rias, dan masih banyak lainnya. Mungkin ada barangkali Bapak Ibu atau
saudara, anak dari Bapak Ibu yang sekarang sedang ada di jenjang MTS ya. Monggo didaftarkan di MON 1 Nganjuk, Bu. Karena semakin baik sekolahnya, nggih. Mungkin cukup itu nggih Bu, karena makasih. waktunya sudah terbatas juga. Terima kasih sudah jauh-jauh datang kemari ke podcastnya MON 1 Nganjuk. Baik, terima kasih Bu. Masih kembali. Nggih. Baik, cukup sekian podcast pada hari ini. Saya Faridatus Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.